Halo, apa kabar teman-teman semua? Kali ini aku akan mereview sebuah tablet yang bisa dibilang bisa menjadi alternatif nih buat teman-teman semua yang mungkin budgetnya agak kurang untuk membeli iPad. Nah, tablet yang mau saya review ini adalah produk dari Lenovo. Kebetulan yang jual juga nggak begitu banyak di Indonesia dan harganya sekitaran di hampir 10 jutaan. Tapi setelah saya cek dan saya coba, ternyata tablet ini juga lumayan oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mereview tablet ini dari sisi seorang ilustrator atau seorang tukang gambar. Jadi, review tablet ini tidak mereview fokus ke tabletnya, tapi ke fungsinya sebagai seorang ilustrator menggunakan tablet Lenovo ini sebagai alat untuk bekerja. Dan tipe tablet ini yaitu Lenovo Tab P12 Pro. Mari kita cek langsung, guys. Pertama-tama, aku akan melihatkan bentuk tablet ini. Dan menurutku, bentuknya itu juga lumayan keren, guys. Dengan flat bezel seperti iPad dan buildingnya juga lumayan kokoh. Dan bentuknya itu tipis, minimalis. Nah, sedangkan layarnya ini sudah OLED. Dan kalau nggak salah 2K, kalau nggak salah ya. Karena saya kurang fokus ke spek tabletnya, tapi lebih ke formatnya untuk menggambar. Sekilas aja ini tablet menggunakan RAM 8GB dan untuk storage-nya ada yang 128. Ini kebetulan yang 128 ini. Untuk kameranya sendiri juga ya berfungsi cukup baik. Bentuk hasil jepretannya juga lumayan lah. Mungkin kalian ingin foto buat referensi, foto benda-benda apa sebelum menggambar untuk referensi sudah cukup bisa. Pokoknya secara keseluruhan tablet ini ya lumayan oke lah ya untuk bentuknya dan speknya itu lumayan oke kalau untuk kebutuhan menggambar kalian. Jadi kalau untuk kualitas dan performatika menggambar, mari kita tes langsung aja. Oke, saya akan langsung mencoba tablet ini dengan menggunakan aplikasi yang biasa saya gunakan yaitu Clip Studio Paint Pro. Nah, ini masih belum beli ya, jadi masih coba Bro. Halo. Nah, ini mulai ketahuan. Sorry guys, mungkin agak kurang tepat tadi, dirijinya itu kurang tepat. Oke. Nah, ini pennya. Nah, pennya sendiri ini bentuknya lebih kecil dari punya iPad. Kalau saya sejajarkan dengan punya iPad, nah, kurang lebih seperti ini guys. Lebih kecil, lebih pendek, tapi dia pakai sistem yang sama ketika charging, yaitu menggunakan magnet. Ketika bertemu mereka langsung melekat. Oke. Ya kurang lebih untuk pennya seperti itu. Nipnya sendiri terbuat dari karet dan di sini ada semacam tombol yang mungkin nanti bisa difungsikan untuk klik kanan. Oh ya. Oke. Jadi ketika saya klik tombol di layar sebelah sini itu akan muncul kayak itu loh, comment card, copy paste kan. Oke deh, lumayan cukup semacam shortcut button ini ya. Oke, itu untuk pennya. Sekarang akan saya coba seperti apa pen ini ketika menggambar di layar tab Lenovo P12 Pro. Nah, pen ini sudah memiliki fitur hover kursornya itu. Jadi sebelum kita ngeklik tombol apa yang mau kita klik, dia itu sudah semacam menunjukkan hover. Untuk pertama aku akan tes performa dari pen ini ketika menggambar di tablet Lenovo ini. Biasanya hal yang pertama aku tes itu adalah tentang jittery istilahnya. Jadi ke tingkat menggerigi itu loh guys. Itu akan tahu kita cek ya. Ketika lambat, jadi ketika melambat tuh dia agak bergoyang-goyang sedikit. Kalau cepat aman. Ketika kita menggores lambat itu loh, dia agak bergoyang-bergoyang sedikit. Menggerigi sedikit tapi masih batas aman sih. Ini ketika lambat. Ketika cepat aman. Cepat aman. Untuk kualitas pressure-nya ini juga cukup baik ya ketika saya mencoba menggores dengan metode tebal tipis, tebal lagi, tipis lagi,
tebal, tipis. Ini juga masih bisa dibilang aman sih. Jadi untuk harga tablet sekitaran 9 jutaan ini masih oke lah. Harga baru ya. Jadi kalau dibanding dengan iPad yang harga barunya mungkin sekitar 15 sampai 16 juta, ini di ukuran yang sama 12 inch gitu, ini sudah dapat tablet ini dengan harga di 9 jutaan. Oke. Aduh, agak menggigit ya. Kalau pelan, coba kasih stabilisasi biar aman 40. Ya, lumayan oke. Jadi untuk kebutuhan ilustrator yang sering memakai style bold line istilahnya, itu masih oke lah, ini masih aman banget. Sekarang saya akan mencoba untuk felt pen. Waduh, harus pakai stabilizer. Jadi pen ini wajib pakai stabilizer kalau di aplikasi Procreate ataupun Clip Studio. Tapi Android ada Procreate nggak sih? Ada nggak sih ya? Kayaknya nggak ada deh di Android ya. Jadi mau nggak mau pakai Clip Studio Paint Pro ini kalau mau untuk bekerja. Saya sendiri bekerja pakai Clip Studio Paint Pro guys, karena Procreate sering banget kendala di layer. Oke, coba ini. Oke, masih aman kok guys. Masih oke pen pressernya. Untuk pen pressernya juga masih oke. Tadi tebal tipis juga saya coba masih oke. Cuman kalau bisa saya bilang ini tidak 100% sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi buat kerja masih sangat bisa. Saya sendiri jarang banget menggunakan pen presser di dalam iPad maupun di Wacom. Saya lebih sering menggunakan pena yang tanpa memakai fitur pen presser. Jadi bagi saya kalau pen presser di suatu tablet itu tidak begitu saya butuhkan, ya nggak begitu masalah. Sekarang kita coba akurasinya ya. Akurasi itu adalah ketika pen kita menitik di layar itu dan hasil poinnya itu tidak meleset. Nah, so far ini masih akurat guys. Untuk titiknya di ujung penanya ini, di nipnya itu masih akurat. Sekarang kita coba menggambar engraving dengan pen ini, apakah masih akurat juga? Karena biasanya menggambar engraving itu ketika kita habis menggores terus lanjut ke garis tipis-tipis, ke garis putus-putus, itu biasanya menemukan kendala itu agak miring atau miss gitu, nggak akurat liningnya. Kita coba ya sekarang tes. Oke, masih aman dengan fitur stabilisasi yang kita aktifkan. Ya, oke, masih aman, masih akurat kok. Walaupun ada feel agak meleset dikit banget, tapi masih aman banget dan masih bisa dibilang akurat untuk proses menggambar engraving yang biasa saya lakukan. Nah, namun ketika stabilisernya ini hilang atau fitur stabilisasi tidak diaktifkan, itu akan susah. Ada gapnya antar line ini, jadi gak akurat juga. Jadi udah agak cepet nih. Jadi saran saya kalau kalian menggunakan tablet ini, aktifkan terus fitur stabilisernya. Yang jelas di mode untuk menggambar engraving drawing seperti ini, dia masih sangat nyaman guys. Oke, gokil. Oke, jadi setelah saya tes tablet ini dengan berbagai macam metode yang biasa saya gunakan, mulai dari tebal tipis, arsiran, tebal tipis tinta, dan juga garis putus-putus yang biasa saya gunakan, saya menyimpulkan bahwa tablet ini dengan harga 9 jutaan masih dibilang worth it. Cuman kalau teman-teman mungkin mempertimbangkan untuk membeli tablet jenis lain, itu juga oke sih.
Pada dasarnya tablet ini basicnya Android. Jadi bagi teman-teman penggemar Android yang biasanya juga anti sama produk-produk Apple, aduh kok ngomongin anti produk Apple nih, fanboy nih. Sorry, bercanda. Ya mungkin beberapa teman ada yang sangat bisa dibilang fanatik lah sama Android dan ingin mempunyai tablet yang bisa menggambar dengan tablet Android kesayangan kalian. Jadi Lenovo P12 Pro ini menjadikan alternatif terbaik buat teman-teman penggemar Android yang ingin menggambar di tablet bersoftware Android, guys. So far penilaian saya untuk performanya dalam menggambar itu sekitar berapa ya? 95% lah. Bagi saya ya, ini mungkin bagi teman-teman lain akan sedikit berbeda hasilnya. Tapi yang pasti siapapun yang mau membeli tablet ini dengan mempertimbangkan budget dan juga software alias operating sistemnya itu Android, ini tepat buat kalian yang mungkin kurang suka dengan operating sistemnya Apple. Ya itu saja kesimpulannya teman-teman, bagi yang mungkin ingin mencari tablet Android dan bisa menggambar dan bisa buat kerja, ini adalah pilihan yang bisa dibilang oke. Cukup sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin membeli tablet baru yang berbasis Android, bisa langsung gas nih tablet. Mungkin next saya akan mereview tablet yang versi murah ya, biar bisa menjadikan referensi juga buat teman-teman semua. Sekian dulu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.